Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi sebelumnya, kita telah membahas solusi ketahanan ekonomi dan pangan di tengah wabah. Nah, inilah saatnya untuk kita praktek ya, praktek ketahanan ekonomi dan pangan di tengah wabah oleh saya, Sami, dosen kimia, owner entrepreneurship ya, sehat berkah, rizki berlimpah, amin. Oke, kalau Anda belum menyaksikan video sebelumnya, sebaik dilihat dulu video sebelumnya, karena itu berisi solusi-solusi dan juga sekilas info tentang COVID. Kalau di sini kita akan langsung kita bisa praktek ketahanan ekonomi, misalkan dengan menanam sayuran ataupun beternak ya, ataupun menjual berbagai produk. Ini hanya contoh berbagai produk yang bisa dijual ya, bisa Anda mendapatkan keuntungan dari sana ya. Anda tidak usah bingung-bingung misalkan modal dan lain sebagainya, bisa tanpa modal ya. Oke, langsung aja kita mulai. Nah, ini sudah saya berikan di video sebelumnya tentang ketahanan ekonomi. Nah, kalau ini bisa Anda praktekkan secara pribadi, hemat, puasa sunnah. Nah, kita fokus di ini ya, cari alternatif tambahan pemasukan dan kerjasama. Nah, seperti itu. Kalau bersedekah dengan ikhlas bisa Anda praktekkan secara pribadi juga ya. Nah, negara memberi bantuan, ini negara yang mempraktekkan. Jadi kita fokus di cari alternatif tambahan pemasukan ya. Dan kerjasama. Oke, nah ini contoh-contoh ya, contoh-contoh dari solusi yang tadi saya tawarkan ya. Bisa jadi dropshipper, bisa jadi dropshipper ini ya, penjual yang tanpa harus stok barang. Nah, gampangannya seperti itu ya. Bisa jadi pedagang dan lain sebagainya. Jadi tidak hanya teori-teori saja, saya berikan prakteknya. Kalau Anda mau praktek jadi dropshipper, silahkan. Ini ada fee-nya. Nah, ada fee-nya. Misalkan ini fee-nya 15%, bahkan bisa lebih untuk dropshipper dengan penjualan lebih. Nah, seperti itu. Nah, ini salah satu dropshipper yang saya berikan kepada Anda. Ini contohnya adalah jualan nano gold. Nano gold. Nah, gold ini emas berukuran nano. Nah, ini salah satu pembicara kita yaitu Profesor Titi. Alhamdulillah bisa membuat kosmetik yang ada kandungan nano goldnya. Nah, terinspirasi dari susu emas. Kalau Anda ingin jadi dropshipper, Anda bisa menghubungi nomor HP ini ya, 0857 311 6005. Nah, sangat mudah, hanya promo-promo. Nanti kalau ada yang beli, tinggal Anda hubungi ini, lalu akan dikirim oleh yang bersangkutan. Oke, jadi nggak perlu nggak perlu stok barang, boleh ya. Kalau Anda ingin untung yang lebih, misalkan sampai 30% atau 35%, ya bisa kulaan, bukan dropship. Kalau Anda kulaan jadi reseller, berarti Anda kirim sendiri ke pembeli Anda. Oke. Nah, ini ya, ini nano goldnya beliaunya alhamdulillah sudah melakukan hasil uji klinis ya. Kosmetik nano gold ini sudah melalui penelitian yang panjang ya. Sekarang tahun 2020 ya. Ini penelitiannya ini sudah 2013 ya. Contoh dropshipper yang lain ya, ini ya, ini fee-nya juga besar, ini 15%. Ini ada madu azkia. Nah, madu azkia. Jadi madu yang sangat baik untuk anak. Ini kandungannya ini tidak hanya madu saja, tapi ada juga propolis, ada juga zaitun, habatus sauda dan lain sebagainya ya. Nah, kalau Anda ingin jadi dropshipper ini, Anda bisa menghubungi nomor HP yang sama. Ini fungsinya ini sangat baik, yaitu meningkatkan fungsi otak, kecerdasan, stamina, daya tahan tubuh, membantu pemulihan dan lain sebagainya. Nah, seperti itu ya. Nah, bisa langsung Anda praktekkan. Anda nggak harus ikut dropshipper di produk-produk ini ya. Ini hanya inspirasi saja. Jadi saya beritahu inspirasinya supaya Anda bisa langsung praktek ya. Nah, dropshipper yang lain misalkan ini ya. Kalau tadi madu untuk anak, Anda bisa juga jualan madu ini, madu untuk orang dewasa ya, madu untuk orang dewasa. Ini madu premium honey ya, madu Alkubro. Ya, ada banyak macamnya kalau ini ya. Bisa madu lanceng dan lain sebagainya. Ini beberapa khasiatnya ya.
Jujur saja kalau saya itu stok madu ini banyak ya. Kenapa banyak? Daripada uang saya berbentuk lembaran kertas dan lain sebagainya yang nilainya bisa turun, lebih baik saya belikan madu dalam jumlah yang banyak, harganya kan miring. Seperti itu. Dan cadangan untuk ya meningkatkan imunitas saya. Rahasia saya seperti itu ya. Ini ada juga madu Kalimantan dan lain sebagainya. Ada banyak madu ya. 15% itu lumayan ya. Misalkan dari harga madu 130 atau 120.000 lah, katakan demikian, atau gampangannya 100.000. Nah, misalkan harga madunya 100.000, 15% sudah dapat 15.000 ya. Nah, itu baru satu madu. Kalau terjual 5 madu, tinggal dikalikan 75.000 dan seterusnya ya. Nah, itu kalau harganya 100.000, padahal ini harganya 120, ada yang 130, ada yang 160 untuk madu-madu yang dicampur dengan polen ataupun yang lain ya. Nah, kenapa misalkan tadi, kenapa kok Pak Sami kok nyetok madu banyak ya tadi untuk meningkatkan imunitas ya, apalagi di tengah pandemi saat ini ya, di tengah pandemi saat ini. Ini berdasarkan ya, ini Agustus 30 ya, data dari Worldometer tentang coronavirus. Ini Agustus 30, jumlah kasusnya itu yang terkonfirmasi itu 25 juta. Wah, ini bukan sedikit ya, 25 juta orang ya. Dari angka-angka ini ada yang meninggal itu 840.000, ini hampir 850 ya. Yang sembuh alhamdulillah, yang sembuh 17 jutaan ya, alhamdulillah. Jadi kemungkinan sembuh ada. Nah, tetap optimis saja, tetap optimis dan lain sebagainya. Nah, yang di dunia ya, ini data yang berada di dunia saat ini, yang terbesar di USA, Brasil, India, Rusia, lalu Indonesia berada pada nomor berapa? Nah, Indonesia berada pada nomor 23 ya, 23. Jumlah total yang meninggal itu 7.000. Kasus baru yang meninggal ini ya, ini hari sebelumnya itu jumlahnya 82, yang terkonfirmasi 172. Jadi besar sekali ya, besar sekali. Sehingga salah satu produk yang laris di tengah kondisi pandemi saat ini, yaitu ini ya, anti COVID ya, anti COVID. Ada itu produk-produk yang dibuat oleh dokter. Kalau ini dibuat oleh dokter untuk kalangan sendiri. Biasanya kalau untuk kalangan sendiri ini Badan POM-nya ini belum keluar, misalkan demikian ya. Ini juga bisa dijual ya. Ini contohnya, ini dropshipper, ini wah lumayan, ini 15%. Kalau Anda mau jadi reseller kulaan bisa lebih 20 atau mungkin bisa jadi 30% ya. Selain juga saya juga kulaan ini rencananya ya, untuk apa ya, untuk cadangan ya, untuk cadangan, siapa tahu saudara atau siapa saja yang butuh kan enak nantinya. Oke, ada juga dropshipper, ini fee-nya juga 15%. Kalau tadi itu dari dokter, kalau ini dari ini peneliti dan juga dosen dari UNER ya. Ini membuat nitriko. Nitriko sebagai booster ya. Ya, mungkin karena usia, stres, meningkatkan paparan toksik kimia, biologi ini virus tadi ya, fisika, radiasi. Nah, nitriko ini bisa digunakan untuk ya meningkatkan imunitas kita ya. Ini makanan terbaik untuk pencegah penyakit. Alhamdulillah, ini dari dokter di UNER ya. Nah, ini alhamdulillah, ini beberapa testimoni, ada testimoni dari PNS di puskesmas ya. Ini sangat rentan ya, para tenaga kesehatan ya, untuk kena COVID ini ya. Ya alhamdulillah, dari ini PNS ini dari yang awalnya positif ya, setelah konsumsi nitriko 3x2 saset selama 7 hari, alhamdulillah dia menjadi negatif ya. Nah, ini kesannya ya, suplemen yang hebat untuk penderita COVID ya.
meningkatkan meningkatkan imunitas tubuh. Oke, kalau ini sudah ada badan POM-nya, berarti nggak ada tulisan untuk kalangan sendiri ya. Ada juga pasien di Rumah Sakit Bayangkara. Nah, ini alhamdulillah sudah tes swabnya sudah non reaktif ya atau negatif, sembuh. Nah, alhamdulillah. Ada banyak ya testimoni yang sembuh dengan menggunakan nitriko. Sekali lagi ini adalah suplemen ya, bukan obat. Nah, ini juga bisa digunakan untuk menyembuhkan stroke. Nah, pasien stroke. Nah, ada juga ini digunakan untuk kadang kan kita mau masuk universitas ataupun mau guru-guru. Nah, ini terutama guru-guru juga ini. Kapan hari itu guru-guru SD ini banyak yang dites ya, supaya hasil tesnya ini negatif, bisa sebelum tes ini bisa minum ya, 2 atau 3 hari sebelum tes bisa minum nitriko ini. Nah, ini contohnya ini dari pembeli nitriko itu sendiri ya. Nah, ini ada relawan ya. Salah satu teman saya itu jadi relawan COVID ya. Dia memang punya jiwa yang besar untuk menolong dan lain sebagainya, jadi relawan. Tapi ya memang takdirnya ya, dia meninggal terkonfirmasi positif COVID ya. Padahal dari segi postur tubuhnya dan lain-lain beliau kelihatan sehat walafiat ya, tapi meninggal ya. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya ya, syahid karena meninggal karena pandemi ini, amin ya. Ini dari hasil swab positif, alhamdulillah relawan yang bernama Pak Cipto ini alhamdulillah sembuh ya. Contoh dropshipper yang lain. Nah, ini contoh-contoh dropshipper yang dibutuhkan, yang dibutuhkan saat ini ya, dibutuhkan. Nah, misalkan ini tadi ada masalah pangan. Nah, ini benih sayuran ini jadi solusi untuk menanam sendiri di rumah. Nah, seperti itu. Nah, dropshipper 15%, alhamdulillah ya. Nah, misalkan ini saat ini harga benih sayuran 16 jenis benih sayuran dengan bonus kokopit, juga bonus polybag, plastik semai dan lain sebagainya, ini hanya 110.000. Nah, kalau fee-nya 15%, lebih dari 15.000. Nah, seperti itu. Dengan hanya promo-promo Anda bisa menambah penghasilan ya. Nah, ini bisa dilakukan oleh emak-emak, bapak-bapak ataupun adik-adik ya. Adik-adik milenial ini jangan sering ngegame ya, nanti matanya sakit ya. Daripada ngegame dan lain sebagainya yang kurang bermanfaat, lebih baik jualan seperti ini ya. Selain membantu orang tua, bisa juga untuk ya bekal Anda untuk mencari pengetahuan ya, marketing dan lain sebagainya. Solusi yang lain yang tadi saya coba tawarkan yaitu kerjasama. Ini contoh kerjasama. Sekali lagi ini contoh ya, contoh kerjasama. Ini bagi hasilnya, atau kalau dalam bahasa Islamnya itu sirkah ya. Sirkah bagi hasilnya itu 50-50. Wah, ini besar ya. 50 investor, 50 pengelola. Nah, oke. Bagi yang mau investasi kambing domba, kerjasama dengan perusahaan peternakan yang sudah memiliki pengalaman terbukti menghasilkan ya. Saya pernah ikut pelatihan domba milenial. Nah, salah satu pembicaranya itu mengatakan bisa kita bekerja 1 bulan, untuk libur 11 bulan. Wah, luar biasa ya, bekerja 1 bulan untuk libur 11 bulan. Nah, salah satu kuncinya dia kulaan banyak domba sebelum hari raya lalu dijual. Tapi tentu harus punya skill marketing dan lain sebagainya ya. Dombanya ya pastikan nanti bisa sehat dalam 1 bulan sebelum dijual ketika hari raya itu ya. Kalau Anda tidak punya kemampuan itu, tapi Anda punya uang, Anda bisa investasi kambing atau domba. Caranya bergabung kerjasama ini, pilih salah satu paket. Contoh paket yang paling murah ini ya, paling murah ini 3.500.000, ini 1 ekor indukan bunting atau induk plus anaknya.
Nah, nanti dari sini ini sudah termasuk biaya pakan, ini pengelolanya ini ya nanti ya, biaya pakan dan perawatan selama 1 tahun ya, ini sudah termasuk. Lalu sharing profit 50%, 50%. Nah, proyeksi hasilnya ini ya 50%, 50% per tahun. Nanti pada akhir tahun, jadi ini akotnya ini per tahun, per 1 tahun akan mendapatkan bagi hasil dari breeding domba ataupun kambing tersebut. Ya, nanti bagi hasilnya dari anaknya tersebut ya. Misalkan anaknya itu ya, biasanya per tahun itu satu indukan itu bisa melahirkan anak 2 sampai 4 anak ya. 1 tahunnya melahirkan 2 kali ya. Per setiap kali melahirkan itu bisa 1, 2 atau 3 anak ya. Nah, tergantung ya, tergantung indukan tersebut, karena itu penting memastikan indukan yang kualitasnya bagus. Atau Anda juga bisa marketing rumah. Nah, marketing rumah ini fee-nya memang persentasenya kecil ya, 1-3%. Tapi 1-3% dari ratusan juta, jadi banyak ya. Nah, kelemahannya memang menjual rumah itu lebih sulit daripada menjual seperti tadi ya, menjual madu, menjual yang lain. Nah, contoh ini saya beri rujukan beberapa rumah yang terpercaya ya. Misalkan ini Asana Properti Syariah. Nah, ini ya. Kalau Anda ingin jadi marketing ya hubungi ini aja ya. Ada juga ini harga rumah di Sambisari. Sambisari itu dekat Unesa ya. Nah, harga rumahnya 400 juta ya, 400 juta. Kalau Anda dapat fee, misalkan ya, fee-nya 1% aja itu sudah 1 juta per 100-nya, berarti dapat 4 juta ya. Kalau 1% ya, kalau 1%. Kadang rata-rata fee-nya itu 2 atau 2,5% ya. 2,5%. Nah, kalau Anda jadi freelance ya, sendiri. Kalau Anda tim, ya tergantung timnya, ada yang sampai ada yang dibagi rata ya, 3% dibagi 3 orang misalkan ya, dapat 1%-an sekali closing, kerja bersama ya, ayo kita closingkan bersama misalkan demikian ya. Atau ada juga khusus yang closing dapat 2%, yang lainnya sisanya untuk pengelolanya itu ya. Ini tergantung ya. Kalau Anda ingin belajar marketing rumah ya, bisa hubungi nomor ini ya. Saran dan contoh lain ya, saran dan contoh lain, pedagang dan jasa keliling dengan menggunakan protokol kesehatan yang benar dan ketat. Misalkan les privat, tukang potong rambut, atau orang jualan sayur yang ke rumah ya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah kalau saya di Kutisari ini, alhamdulillah ada itu yang namanya Bu Hasan ya, Bu Hasan memanfaatkan ya ini ya, jasa keliling ini ya. Saya sangat bersyukur ada beliaunya ya. Jadi istri saya nggak terlalu banyak keluar rumah ya, jadi perlu apa ya bisa beli sayur ke beliaunya. Dan lagi saya sudah menanam sayur ya untuk ketahanan pangan ya. Ini contoh saya sedang motong rambut anak saya ya. Karena saya belum menemukan ya, saya belum menemukan protokol kesehatan yang benar terhadap tukang potong rambut. Daripada seperti itu, saya potong sendiri anak saya. Kalau saya temukan, bisa jadi saya potong pada tukang potong yang melakukan protokol kesehatan yang benar ya, seperti itu. Jual dropship produk dari sahabat, tetangga, atau marketplace ya. Mungkin di tetangga sekitar kita ada yang produsen produk tertentu ya. Kalau dekat rumah saya itu ada yang jual produsen peyek, atau juga produsen jamu, seperti itu. Bisa kita jualkan ya. Beliaunya mungkin bisanya hanya buat ya, kita ya keahlian kita jualan ya jualkan ya, jualkan bisa di marketplace ataupun yang lain, atau Anda bisa kulaan dari marketplace ya. Misalkan marketplace saya di Shopee itu misalkan Anda ketik kosmetik herbal, seperti itu. Itu salah satu toko saya, di Shopee. Anda bisa kulaan dari sana ya. Dari marketplace itu ada sistem dropshipnya dan lain sebagainya.
Saran saya yang lain yaitu beli dari toko dan warung tetangga ya. Nah, warung tetangga. Misalkan di tempat saya itu ada tokonya Pak Udin, ada warung hijau dan lain sebagainya. Beli dari sana ya. Jangan beli yang jauh-jauh, misalkan di mall dan lain sebagainya. Kalau di mall ya Anda tahulah mall itu kebanyakan pemiliknya siapa dan lain sebagainya. Lebih baik kita ke tetangga terdekat ya, bisa jadi mereka sangat butuh ya. Kadang masalah orang lain bisa jadi peluang keuntungan bagi kita. Nah, kita bantu orang lain tersebut ya, kita bantu. Tapi akotnya harus jelas ya, bantunya itu seperti apa ya. Nah, kalau dalam Islam ini akot ini harus jelas. Misalkan orang lain itu daripada rumahnya rumahnya rusak dan lain sebagainya, dia mau jual, dia kesulitan jual, kita bisa bantu jualkan ya. Lalu kita tanya nanti akotnya seperti apa ya. Akotnya misalkan kita sebagai marketingnya bisa diberi fee 2,5% kalau bisa menjualkan. Nah, seperti itu ya. Ada juga masalah anak yang kesulitan belajar dan lain sebagainya. Orang tua juga kesulitan untuk mengajarinya. Ya, kita bisa jadi guru privatnya. Nah, seperti itu ya. Nah, perbanyak relasi dan kerjasama. Nah, ini salah satu saran untuk perbaikan ekonomi, relasi ya, hubungan dengan orang lain. Kalau saya memperbanyak relasi dengan ikut organisasi, ikut kajian-kajian ya. Ya memang tujuannya adalah ta'ala, tapi dari sana kita dapat relasi yang banyak juga ya. Saya juga jadi kader relawan anti narkoba, keren ya, kader relawan anti narkoba. Alhamdulillah sayanya sebagai ketua kadernya di tingkat Jawa Timur. Nah, saya juga ikut beberapa kegiatan, misalkan seminar dan lain sebagainya. Saya ini ikut dengan Profesor Daniel Rosyid. Ini ikut forum doktor peduli bangsa, walaupun saya belum doktor, nah cita-citanya jadi doktor ya, kuliah ke luar negeri. Nah, saya ikut seminar ini. Ternyata dari seminar ini diketahui orang Cina itu kerjanya itu luar biasa, dalam tanda kutip gila ya. Ada itu seorang pembicara waktu itu menceritakan saking menghargai waktunya itu orang Cina itu ada yang kerjanya itu sampai-sampai di pundaknya itu ada minuman, sehingga dia ketika haus ya dia langsung minum ya dari sana, tanpa harus jalan untuk ngambil minuman dan lain sebagainya. Kalau ini one bit one road ya, ini salah satu kebijakan yang menurut saya kurang baik ketika diterapkan di Indonesia. Nanti Indonesia bisa tergadai ke Cina dan lain sebagainya. Karena itu kami para dokter waktu ini menolak ya. Nah, ini contoh dari produk-produk yang saya ini produknya Bu Titi ya. Alhamdulillah saya bantu jualkan ya. Ini madu untuk kesehatan saya. Supaya harganya murah saya jual juga. Seperti itu, kulaan yang banyak. Kalau Anda ada sebagian dari Anda ini terbatas uang, nggak usah kulaan, nggak apa-apa, dropship saja ya. Solusi ketahanan pangan ya itu bisa dilakukan hampir sama ya, dua di atas ini hampir sama, bisa dilakukan sendiri. Kalau ini nanti kita fokus di sini ya, berkebun, berternak dan kerjasama ya. Ini contoh berkebun ya. Ini anak saya. Ini saya berkebun di polybag ya. Kalau lahan terbatas ini bisa menggunakan polybag ya, dari plastik-plastik seperti ini ya. Bisa menggunakan polybag, khususnya yang sayuran-sayuran ini bisa dengan menggunakan polybag ya. Atau juga bisa menggunakan pot. Nah, ini gambar di belakang rumah saya semua ya, bisa menggunakan pot. Kalau tanaman besar ya bisa langsung di dalam tanah ya, di tanahnya secara langsung ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah pohon jambu saya ya. Ya, di bawahnya ini memang tidak saya foto karena banyak sampah di bawahnya itu, tapi sampah organik ya. Jadi sampah-sampah organik saya taruh atau kami taruh, terutama istri saya ya, naruhnya itu di bawahnya ini ya, sebagai pupuk nantinya ya.
Atau di tembok. Ini contoh di tembok ya. Vertical garden. Ini solusi taman untuk lahan yang terbatas ya. Ini belum saya terapkan secara penuh ya, masih sedikit ya, saya hanya nanam 2-3 botol. Ini bisa menggunakan botol. Kalau saya menggunakan botol madu karena konsumsi madu saya luar biasa ya. Untuk kesehatan rumah ya, kesehatan saya dan anak-anak saya, istri saya. Atau ini ya, ini di polybag, ini saya taruh polybagnya itu di atas got ya, supaya tambah bagus ya. Ini sisa-sisa ya, ketika misalkan daun bawang dan lain sebagainya yang sudah diambil, ini bisa langsung ditanam lagi ya, daun bawang, daun pre dan lain sebagainya. Oke, contoh beternak ya, contoh beternak. Ini contoh beternak di rumah saya ternak ikan patin. Ini salah satu ikan kesukaan saya. Jadi saya itu ternak sesuatu yang saya suka ya. Saya ternak ikan patin ya. Ini di kamar mandi yang tidak saya pakai ya, di kamar mandi. Sehingga 2 kamar mandi yang nggak dipakai itu saya gunakan untuk ternak patin. Patin di atasnya ini saya kembangkan untuk berkebun jamur. Jadi ini jamur ya. Ini media jamur. Selain itu, tadi saya juga kerjasama dengan orang untuk ternak. Ini ternak kambing ya, ternak kambing. Kalau Anda ingin juga investasi kambing ataupun domba, ini Anda bisa menghubungi nomor ini ya. Jadi saya beli solusi-solusi Anda, termasuk kalau mau Anda praktek ya silakan ya, bisa menghubungi nomor ini ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan bisa kurban tidak hanya 1 kambing, bisa 2 kambing ya. Terima kasih teman-teman. Itu sedikit sharing dari saya, Pak Sami ya. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat atau Anda ingin manfaatnya lebih tersebar kepada banyak orang, silakan like, subscribe, dan share, serta beri komentar yang positif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.